warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Putri Oktavianti dengan NPM 121020021 dari kelas 2J Manajemen SDM Universitas Wadai Gunung Jati. Kali ini kita akan membahas mengenai tentang kompetensi based learning. Tapi sebelum ke pembahasan, kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian ya. Jadi simak video. Tujuan pendidikan dan pelatihan merupakan kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja maupun unjuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan ataupun pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Kompetensi ditujukan dengan kinerja minimal baik. Kompetensi dicapai sebagai hasil penggunaan kapabilitas atau kemampuan dalam pemecahan masalah secara aktual. Kapabilitas atau kemampuan sebagai hasil penerapan kombinasi, penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Kapabilitas atau kemampuan bisa disebut dengan kompetensi dasar, yang diperoleh sebagai hasil perpaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan, merupakan menjadi dasar untuk mencapai kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Kompetensi yang dikembangkan merupakan keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidaktentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Desain dan pengembangan sistem merupakan pembelajaran dengan seluruh komponen di dalamnya harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisikan kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta diklat, tetapi juga pada pencapaian pengajar. Kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Di sini ada 3 pihak. Pihak pertama adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggara untuk membangun cita-citanya. Pihak kedua adalah penyelenggara diklat, di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Dan pihak ketiga merupakan pengguna lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan pekerjaan. Pada akhir proses pembelajaran, pengajar, peserta didik, dan masyarakat ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran. Pendesain pembelajaran perlu membuat alat pengukuran yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran. Alat ukur yang dinyatakan valid dana, alat ukur yang dapat mengukur sesuatu yang seharusnya diukur yaitu reliable. Selanjutnya ada hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Pendesain pembelajar diharapkan dapat melaksanakan kegiatannya secara bertahap, yaitu yang pertama, menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula, pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Yang kedua, pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran, agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran. Upaya pemberian motivasi berupa pemberian pujian, penguatan, pemberian latihan relevan, dan menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi yang ada pada tujuan pembelajaran. Kemudian ada perbandingan kemampuan dan kompetensi dalam kawasan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kompetensi. Yang pertama, kemampuan menjelaskan cara pembuatan proposal penelitian, sedangkan kompetensi membuat proposal penelitian yang baik. Yang kedua, kemampuan cara menulis laporan penelitian, dan sedangkan kompetensi membuat laporan penelitian yang baik. Yang ketiga, menguraikan cara penggunaan peralatan laboratorium fisika dengan baik, sedangkan di dalam kompetensi penggunaan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Yang keempat, menguraikan cara sopan santun dalam kehidupan masyarakat, sedangkan di dalam kompetensi berperilaku sopan santun dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima, menguraikan bentuk perilaku gotong royong sesuai ajaran Pancasila, sedangkan di dalam kompetensi bergotong royong sesuai ajaran Pancasila. Dan yang terakhir, 5 hubungan kompetensi dan fasilitator. Yang pertama, fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik atau bahkan sangat baik. Dengan penguasaan bahan yang baik, ia akan mampu tampil meyakinkan pada saat mempresentasikan isi bahan atau bahkan menjawab pertanyaan peserta didik. Yang kedua, fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran, meliputi tahapan pembelajaran runtut saat menyajikan isi pembelajaran, menggunakan berbagai metode, media, dan alat, mengelola waktu secara efisien, motivasi penguatan dan penghargaan sepanjang proses pembelajaran.
Yang ketiga, fasilitator perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium, ruang pembelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran lain jika sumber belajar ideal tidak tersedia. Yang keempat, fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukuran yang baik sesuai kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Alat pengukuran yang baik dilihat dari validitas, reliabilitas, dan kepraktisan penggunaannya. Dan yang terakhir, yang kelima, fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan pengelola satuan pendidikan di tempat kerja. Dukungan tenaga kependidikan berupa penyediaan ruangan pembelajaran dan peralatan yang tersedia dari pimpinan satuan pendidikan mendapat keleluasaan bereaksi dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran.